Lama-lama sih lo, mati kubur. Udah bicara cari. Potret memanusiakan manusia itu ada di rumah damping bahagia Pemprov Bengkulu. Seperti biasa, pagi-pagi sekali Medi telah bangun dari tidurnya. Memulai aktivitas hari itu dengan membereskan tempat tidur. Sekilas, ia seperti orang-orang biasanya. Tubuhnya gempal dan otot tangannya terlihat cukup kekar. Namun, di balik tubuhnya itu, Medi mengalami gangguan mental. Sedihnya lagi, Medi tak tahu siapa keluarganya. Sudah 2 tahun ini, ia tinggal di rumah damping bahagia atau Rudaba di RSKJ Bengkulu yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bengkulu. Medi itu kan karena dia keluarganya satu tadi karena ada broken home antara keluarganya, itu mamanya bercerai sama orang tuanya. Jadi dia akhirnya dikategorikan sama dokter kemarin sudah boleh pulang, tapi pihak rumah sakit tidak tahu mau ditaruh di mana. Akhirnya ditaruh di Rudaba untuk sementara ini. Ditanya Medinya, orang tuanya ada yang ke Batam merantau, sedangkan bapaknya berumah tangga lagi. Itu yang ditanyakan sama dia. Meski tak tahu di mana keluarganya sekarang, namun Medi masih bisa merasakan suasana keluarga di Rudaba ini. Hal ini tak lepas dari keikhlasan dan kelapangan hati para perawat yang ada. Mereka mengurus semua pasien seperti mengurus keluarga sendiri. Karena kita pasien ini kan stigma kita juga kan istilahnya ke mereka ini menyamakan antara dia dengan kita. Jadi tidak ada perbedaan. Itu yang kita naikkan derajat dia agar dia supaya merasa percaya diri. Oh, saya masih dihargain. Kalau di luar mereka kan kurang dihargain. Harapan kita ke depannya mereka sama layak dengan kita. Itu harapan kita supaya mereka ini. Hal ini tak lepas dari keikhlasan dan kelapangan hati para perawat yang ada. Mereka mengurus semua pasien seperti mengurus keluarga sendiri. Apa alasan perawat di sini bisa mengurus pasien dengan setulus hati dan menganggap mereka seperti keluarga? Kalau yang lucu sih ada. Kadang kita sudah beri pengarahan, bolak-balik beri kita percontohan, toh juga nggak dapat. Akhirnya kita marah, kita tegur, kita ulang lagi. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dapat juga mereka bisa melakukannya. Itu yang kita lakukan. Keluarganya seperti apa? Kekeluarganya pendekatan terhadap petugas sama mereka. Karena intinya kan kita tidak mau membedakan antara satu sama yang lain di sini. Selain mendapatkan keluarga baru di Rudaba ini, Medi dan kawan-kawan juga menjadi lebih produktif. Mereka diajak mengelola kebun sayur yang berada di halaman belakang Rudaba. Medi dengan telaten membersihkan rumput-rumput di kebun. Ia juga memanen bermacam-macam sayur yang ada. Sayur-sayur ini nantinya akan dijual kepada karyawan-karyawan yang ada di rumah sakit. Hasil penjualan diserahkan kepada perawat Rudaba dan digunakan untuk keperluan sehari-hari pasien. Tak hanya berkebun, Medi dan pasien lain juga diajarkan cara beternak sapi. Setiap hari mereka berbagi tugas mengarit rumput untuk pakan sapi. Jadi kita untuk pemeliharaan sapi ini kegiatan pagi dari kebersihan kandang, memberi makan, ya kemudian ya kesejahteraan sapi, termasuk kebersihan sapinya sendiri, kebersihan kandang, memberi makan, memberi minum. Nah, pada waktu-waktu tertentu sapinya dikeluarkan, kita lepaskan di padangan ini. Terik matahari mulai terasa menyengat kulit. Tidak terasa jam sudah menunjukkan hampir pukul 11. Waktunya Medi dan kawan-kawan beristirahat. Di teras Rudaba, perawat sudah menyiapkan kopi dan kue untuk para pasien. Satu-satu mereka mengambil cangkir kopi dan kue ini. Sambil bersandar di dinding mereka menikmati kehangatan kopi sambil bercerita satu sama lain. Gelak tawa mewarnai hari-hari Medi dan kawan-kawan. Suka dukanya kalau dihadapi di Rudaba ini ya kadang-kadang kita ya ada juga yang
kadang kita beri penyuluhan, penjelasan, kita langsungkan di lapangan, ternyata mereka udah kita ajarin juga tidak bisa, akhirnya diulang lagi. Akhirnya kita timbul juga rasa-rasa kayak marah, tapi ya namanya juga mereka orang mengalami macam itu, kita harus berulang-ulang. Itu rasa dukanya yang kita alami sini. Kalau senang ya senang membimbingnya, karena apa? Kadang kita juga ikut juga ketawa, mereka juga itu yang dialami di sini. Mungkin itu. Melihat canda tawa pasien di Rudaba ini, terlintas di pikiran kami bagaimana kehidupan Medi dan kawan-kawan jika kemudian hari tak ada lagi Rudaba ini. Kemana Medi akan tinggal? Sementara keluarganya tak tahu ada di mana. Pun jika keluarganya tahu, apakah mereka mau merawat Medi seperti yang dilakukan perawat di Rudaba? Menyaksikan kehidupan di Rudaba ini meyakinkan kami bahwa inilah potret sesungguhnya memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, menginformasikan khususnya kepada seluruh masyarakat Bengkulu, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki 1 unit rumah sakit khusus jiwa, yaitu Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu, yang memberikan pelayanan di bidang itu, yang tidak saja untuk masyarakat Bengkulu, tapi menjadi rujukan utama bagi wilayah Sumatera bagian selatan. Sarana prasarana yang tersedia cukup memadai, demikian juga dengan ketersediaan SDM, baik medik maupun non-medik. Di samping itu ada satu program unggulan, yaitu Rumah Damping Bahagia. Ini diperuntukkan bagi pasien yang sudah sembuh. Namun, ada dari pihak keluarga kadang-kadang sulit untuk menerima mereka kembali. Tapi juga ada pasien yang tidak tahu alamatnya atau asalnya dari mana. Nah, pasien-pasien seperti ini juga ada yang memang dia yang tidak mau pulang ke rumahnya atau ke kampung halamannya. Maka pihak manajemen rumah sakit melakukan pembinaan, upaya pemberdayaan, dan fasilitasi pendampingan. Mereka betul-betul dikaryakan dan ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya, menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan dan manajemen rumah sakit jiwa. Sehingga diharapkan rumah sakit jiwa tidak hanya menyembuhkan, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang pernah berobat di sini. Saya sungguh berterima kasih. Mari kita dukung bersama agar kemanfaatannya bisa jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semangat terus membangun Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.